Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama pembuatan laporan tetap. Pada video ini akan dibahas bagaimana cara memulai lembar kerja pada Microsoft Word. Untuk memulai lembar kerja, tentunya kita harus mengatur template yang sesuai dengan apa yang akan kita gunakan. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita atur fontnya dengan cara mengklik bagian kanan dari font ya, yang ditunjukkan oleh tanda panah ke arah bawah atau menggunakan Ctrl D. Baik, kita lakukan yaitu dengan cara menulis font yang kita gunakan. Di sini kita gunakan adalah Times New Roman. Ya, dan menggunakan reguler serta size-nya adalah 12. Baik. Selanjutnya kita atur warna yang digunakan di sini adalah otomatis. Ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, jika sudah demikian, pilih menu Set as Default. Akan muncul dua pilihan. Yang pertama, apakah format ini digunakan untuk file ini saja atau digunakan sebagai base atau normal dari template yang digunakan. Kita pilih saja yang di bawah agar semua pekerjaan kita mudah dan apabila kita lupa untuk mengaturnya, kita tidak akan salah ya. Begitu pula selanjutnya kita atur paragrafnya. Nah, di paragraf sini kita atur yang pertama adalah alignment-nya. Kita gunakan justify atau rata kiri kanan ya. Klik OK. Dan selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah klik line spasinya yaitu 1,5. Sekali lagi kita gunakan set as default-nya. Oke, jadikan dia normal template-nya ya. Oke. Nah, selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah layout. Layout, kita perhatikan margin-nya. Kita gunakan custom ya, yaitu menggunakan rata atas 3, rata kiri 4, rata bawah 3, dan kanan 3 ya. Jadi gunakan 3, 4, 3, 3 ya. Nah, jika sudah demikian, perhatikan kita gunakan portrait ya. Nah, di papernya gunakan A4 ya. Gunakan A4 ya. Nah, sudah demikian, jika sudah kita ke margin dan set as default lagi. Oke. Jika sudah demikian, kita sudah mengatur nih untuk page setup-nya ya. Maka selanjutnya kembali ke menu home. Kita akan mengedit sedikit tentang stylenya. Style di sini fungsinya sebagai apa sih? Di sini stylenya difungsikan sebagai untuk subbab ya, atau bab yang akan digunakan. Contoh, pada bab kita menggunakan judul. Kita jadikan dia heading 1. Nah, untuk poin A pelaksanaan kita jadikan heading 2. Seperti terusnya. Nah, pada bab di sini kita hanya berfokus pada heading 1 dan heading 2. Oleh karenanya kita akan mengedit heading 1 dan heading 2. Bagaimana caranya? Klik kanan. Lalu kita klik modify. Jadi kita akan modif untuk heading satunya. Based on-nya normal, styling for following-nya juga normal. Kita pilih di sini Times New Roman. Ya. Atau kita klik, kita cari, kita
tulis Times New Roman. Fontnya adalah 12. Saya ketik saja. Gunakan bold. Di sini juga gunakan otomatis. Ya, seperti ini. Nah, untuk heading 1 karena kita gunakan pada acara 1 kita gunakan, maka kita mengklik tengah, ya. Demikian. Nah, jika sudah demikian, teman-teman, kita perlu perhatikan bahwa warna yang digunakan adalah otomatis. Sudah. Nah, baru kita atur tipe-tipenya ya. Nah, di paragraf kita atur. Nah, alignment-nya kita gunakan center. Ya, level 1 sudah. Jika sudah sama, kita klik OK. Dan kita klik automatically update. Jadi dia akan otomatis update ya. Tidak ada menggunakan heading 1. Sudah heading 1 sudah aman. Lalu kita ubah untuk heading 2. Ya, heading 2 juga sama. Nah, cuma perbedaannya terletak pada heading 2 itu menggunakan rata kiri. Ya, rata kiri. Sama semuanya. Jika sudah demikian, kita klik automatically update. Ya. Jadi heading 1, heading 2 sudah kita perbaiki ya. Sudah kita modifikasi. Nah, poin selanjutnya adalah kita akan membuat numbering. Ya, jadi contohnya nih, kan kita di sini mau tulis acara 1 ya. Acara 1. Ya, pengukuran. Nah, di sini saya akan menggunakan heading 1 ya, seperti ini. Nah, karena jaraknya lumayan jauh, kita hapus di sini remove space before paragrafnya. Ya, jika sudah bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk poin pelaksanaan kan kita pakai di sini A besar T pelaksanaan seperti itu ya. Pelaksanaan. Ya. Nah, di sini di poin pelaksanaan ini yang perlu kita perhatikan adalah aturan numberingnya. Nah, kita perhatikan di sini tidak ada yang persis ya sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita pilih nih kira-kira yang paling mendekati mana. Karena tidak ada, saya akan menggunakan format yang ini dikarenakan format ini menggunakan spasi jarak yang lebih pendek daripada format yang ini. Tuh jauh banget ya. Ini tanpa ada. Nah, di sini ya kita gunakan sistemnya seperti ini. Klik OK. Lalu kita edit dia dengan cara define new level. Nah, di level pertama ya, klik level pertama, bisa klik yang sebelah sini atau klik yang sini. Kita akan atur. Caranya gimana? Hapus dulu. Atur fontnya sesuai dengan yang kita gunakan, Times New Roman. Ya. Terus dia menggunakan bold, ya kan? Gunakan 12. Colornya otomatis, ya. Sudah demikian, kalian klik OK. Nah, untuk yang kedua, ya di sini yang pertama kita lihat, kita ulangi. Tadi kita belum mengatur untuk number stylenya ternyata. Oke, kita akan atur number stylenya yaitu menggunakan A besar ya. Tapi dibatasi dengan titik seperti ini. Baik, perhatikan dulu. Jika sudah seperti ini, kalian bisa mengklik nomor 2. Ya. Perhatikan untuk alignment art-nya kalian perlu perhatikan. Dia dimulai dari 0 cm. Jadi dimulai dari 0 cm. Ini pada rule-nya ya. Rulernya kalian bisa lihat. Di sini mulai dari 0, 1, 2, 3 ya. Jadi dimulai dari 0 cm sampai dengan 0,63 ya, seperti itu. Ya. Nah, jika sudah demikian, klik nomor 2-nya
kalian hapus, setting lagi fontnya, sesuaikan. Di sini tanpa menggunakan bold, font 12. Oke, sudah demikian. Kalian atur numberingnya yaitu menggunakan 1 titik. Ya kan? Nah, tentu layout-nya akan berbeda. Ya. Oke, selanjutnya nomor 3. Kita bisa klik di sini atau di sini ya. Seperti itu. Nah, karena keluar tadi kita klik define new. Oke, selanjutnya tadi yang belum dicek adalah level 3. Kita hapus level 3-nya. Nah, setelah sudah dihapus, kita atur formatnya sama Roman reguler 12. Ya, akan color, klik OK. Nah, di sini kita menggunakan format yaitu A kecil ya. Seperti ini, tapi menggunakan titik ya. Sama juga menggunakan titik. Likeness-nya juga berubah ya. Lalu kita coba yang keempat. Nah, di yang keempat di sini agak berbeda, teman-teman. Kita akan menulis A.1 ya. Jadi bagaimana caranya? Yaitu kita atur dulu fontnya. Setelah atur fontnya, kita atur ya. Setelah atur fontnya, kita klik include level number prompt. Jadi maksudnya kayak gimana? Dia akan mengikuti dari numbering yang ketiga ya, level keberapa ya. Yang kita gunakan di sini adalah level terakhir ya. Jadi A, dan kita akan pisahkan menggunakan titik A.1 ya. Akan titik lagi. Baik, jika sudah demikian kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, pada poin A ini kita gunakan heading 2 ya. Jadi kita numbering ulang ya ke heading 2, terus kita klik list yang mana kita gunakan ya. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah buat ya. Nah, selanjutnya setelah pelaksanaan praktikum apa? Dan bahan. Dan bahan. Selanjutnya ke landasan teori, prosedur percobaan, hasil pengamatan, analisis data, pembahasan, dan penutup. Nah, di sini teman-teman, kita harus melakukan copy format untuk yang sudah kita setting. Nah, pada poin A ini kan kita udah setting nih, ya kan? Nah, bagaimana caranya biar yang lain juga ikut seperti poin A? Yaitu dengan cara kalian klik format painter, ya. Atau bisa menggunakan Ctrl Shift C, ya, atau Ctrl Shift V, ya. Jadi klik, kalian blok saja. Nah, maka dia akan mengikutinya ya. Ini ada kesalahan sedikit, kalian copy saja ya. Jadi bentuknya sudah seperti ini. Selanjutnya teman-teman mau nulis 1 seperti itu kan, 1 titik. Tinggal teman-teman tulis 1, terus teman-teman kasih spasi ya, enter, 1 titik spasi, dia akan otomatis. Pertama, tujuan praktikum, waktu
praktikum praktikum. Yang pertama, alat praktikum, bahan praktikum, terus di penutup ya, kesimpulan sama cara. Baik, jika sudah kita atur format yang ada, maka langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah menyimpan filenya. Di sini saya akan menggunakan save atau save as, boleh saja. Karena di sini dokumennya baru, saya akan menggunakan save ya. Pada penyimpanan, teman-teman harus perhatikan. Kalau bisa, teman-teman gunakan folder ya yang spesifik. Contoh, pada saya di sini saya menggunakan folder yaitu Praktikum Fisika Dasar. Di sini menggunakan laporan tetap. Ya. Lalu saya beri nama yang jelas. Laporan tetap Fisika Dasar 2020 kelas X kelompok X, seperti ini ya. Jika sudah demikian, maka kita sudah berhasil membuat format untuk laporan tetapnya ya. Baik, sekian video yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat jumpa di video-video selanjutnya.